warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Winda Iriana Putri. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi merger dan akuisisi. Yang pertama, definisi akan dijelaskan oleh saya. Pengertian merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang merger mengambil atau membeli sebuah aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang merger memiliki paling tidak atau paling sedikit 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi, dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Yang selanjutnya, akuisisi adalah pengambil alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Selanjutnya, jenis-jenis merger dan akuisisi. Yang pertama, merger. Pada merger, para direktur kedua belah pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% shareholder dari target film dan bidding film. Pada akhirnya, target film akan menghilang dengan atau tanpa proses likuidasi dan menjadi bagian dari bidding film. Selanjutnya, konsolidasi. Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak menerima saham baru di perusahaan ini. Yang selanjutnya, tender offer. Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan yang lain tanpa persetujuan manajemen target film, dan disebut tender offer karena merupakan hostile takeover. Target film akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Banyak tender offer yang kemudian membeli tender offer menjadi merger karena bidding film berhasil mengambil alih kontrol target film. Selanjutnya, acquisition of asset. Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham target film bidding. Selanjutnya yaitu merger dan akuisisi berdasarkan jenis perusahaan. Yang pertama, horizontal merger. Ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung. Vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customer-nya. Yang ketiga, condirect merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetap tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customer-nya. Keuntungan yang ada, perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusinya yang sama. Conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Keuntungan adalah dapat mengurangi resiko. Menurut Gitman 2003 p. 717. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zaki Aulania. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Adela Winda, yaitu tentang alasan melakukan merger dan akuisisi. A. Pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar, saham maupun diversifikasi, usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. B. Sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi, economy of scale. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama, karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. C. Meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah. D. Menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemen atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. E. Pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini, perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun, merger tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimasi kesejahteraan pemilik. F. Meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Dan yang terakhir, melindungi diri dari pengambil alihan.
Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat. Gitman 2003 page 7 4-716. Perkenalkan, nama saya Hani Puspita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Zaki Haulania, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan merger dan akuisisi. Kelebihan merger: pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Kekurangan merger: dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi: akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak memerlukan persetujuan manajemen perusahaan. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen perusahaan dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika tidak menyetujui akuisisi. Kekurangan akuisisi: jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Pada dasarnya, pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Selanjutnya adalah perbedaan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yaitu ada definisi. Definisi merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham. Selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih, di mana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan dibentuk perusahaan baru dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Dan ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambilan alih atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Selanjutnya ada status perusahaan yang terdiri dari merger, yaitu perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis, sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri bubar tanpa likuidasi. Ada konsolidasi, perusahaan yang meleburkan diri bubar tanpa likuidasi. Dan ada akuisisi, yaitu akuisisi bisa dilakukan terhadap saham atau aset milik perusahaan target. Selanjutnya ada rencana dan konsep yang terdiri dari merger, yaitu rencana merger dan konsep akta merger harus disetujui RUPS. Ada konsolidasi, yaitu rencana konsolidasi yang konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS masing-masing perseroan. Dan ada akuisisi, yaitu pihak pengakuisisi berbentuk perseroan terbatas sebelum melakukan akuisisi harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS perusahaan pengakuisisi. Slide terakhir yaitu contoh merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama yaitu merger. Bergabungnya Lipo Bank dengan CIMB Niaga pada tahun 2008. Setelah proses merger, Lipo Bank tidak beroperasi sebagai entitas tersendiri dan melebur menjadi satu kesatuan dengan Bank CIMB Niaga. Dan ada konsolidasi. Bank Mandiri sebagai konsolidasi karena awalnya Bank Mandiri berasal dari perusahaan yang kemudian bersatu membentuk nama perusahaan baru. Yang terakhir yaitu akuisisi. Ada Aqua diakuisisi oleh Donan, ada Pizza Hut, Coca-Cola, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.